Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah. Kita wajib mengesahkan Allah dalam 3 hal. Ingat ya, mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Jangan dipahami berarti sifat Allah cuma 3. Ini nggak nyambung namanya. Kita tidak menyatakan sifat Allah ada 3. Kita mengatakan kita wajib mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal rububiyah, di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberikan rezeki, menyembuhkan, menurunkan penyakit, menurunkan hujan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta ini. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha Esa dalam hal itu. Maka hanya kepadanya kita mengantungkan segala urusan kita. Hanya kepadanya kita memurnikan ketergantungan hati kita. Hanya kepadanya kita menyerahkan masa depan kita. Yang kedua, kita wajib mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah, di mana setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita wajib memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Tiada yang kita tuju dengan ibadah tersebut kecuali Allah. Kita tidak berharap kecuali kepada Allah, dan kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seluruh ibadah yang Allah anjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak kita palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Hanya kepada Allah kita melakukannya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Di sini saya ingin ingatkan betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagai musisi atau para penggombal yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Kalau anti seorang wanita, istri yang memahami tauhid, jawab ya kepada suami, tepatnya bang, hidup dan matiku hanya untuk Rabbmu wahai kekasihku. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya dan aku adalah yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan memurnikan ibadah mereka, niat mereka hanya kepada Allah Jalla wa ala. Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena kita harus yakin dan beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang Allah Jalla wa ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Falillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Itu merupakan sifatnya. Ya, maka berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Maka setiap nama atau sifat yang Allah namakan atau sifati dirinya dengan nama atau sifat tersebut, kita wajib meyakininya sebagai nama atau sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki sebagai Al-Khaliq, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh kita perbagaimanakan dengan logika kita, yang tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk, yang tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita takwil, ya, berpaling dari zahirnya. Nah, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, nama boleh serupa. Ya, penyebutan sifat boleh serupa. Tetapi hakikatnya tidak ada yang serupa. Manusia memiliki sifat wujud. Allah memiliki sifat wujud. Allah memiliki sifat zat. Dan makhluk pun memiliki sifat zat. Tapi sungguh beda antara zat makhluk dengan zat Allah Jalla wa'ala yang khaliq. Dan tiada satu pun yang mentakwil sifat zat. Tidak ada satupun yang mengkairi sifat zat. Maka demikian pula sifat Allah yang lainnya, sifat istiwa, sifat nuzul, ya, dan sifat-sifat Allah yang lainnya, baik itu sifat zatiyah, ya, ataukah sifat al-fi'liyah. Semua itu kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditawil. Sebagaimana kita tidak mentawil, tidak menolak, tidak menyerupakan dan tidak memperbagaimanakan dengan akal kita sifat Allah mendengar, melihat, wujud, zat dan yang lain-lainnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita menerima bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, dan kita tidak mentakwilnya. Walaupun manusia juga memiliki sifat mendengar dan melihat, karena kita yakin bahwa sifat mendengarnya Allah itu tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah lainnya yang Allah juga yang memberitakannya, yang Allah juga yang memberitakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
baik sifat nuzul, sifat istiwa, ataukah yang lainnya. Itu semua yang kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh ditawil. Nah, inilah yang dimaksud dengan tauhid terbagi menjadi tiga, atau dengan makna lain, kita wajib mentauhidkan Allah dalam tiga hal. Nah, wallahu a'lam bishawab.